Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya semua? Adik-adik semua pasti baik kan? Kakak harap semuanya baik ya. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat satu lagu, Bapa Aku Datang Padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami selalu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik semua masih semangat kan? Kita angkat satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Padaku, Alkitab mengajarku
Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pada hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa berubah baik di dalam tubuh kami, di hati kami Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Coba sapa dulu teman-teman yang di rumah. Saya halo, 1, 2, 3. Halo. Iya, nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan menyelamatkan dari singa. Ayo, ada yang tahu siapa yang Tuhan selamatkan dari singa? Daniel. Daniel. Kebetulan sekali, nama papamu siapa? Daniel. Oh iya, Daniel, betul. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel. Nah itu ada di kitab Daniel. Coba buka sama-sama di kitab Daniel. Tadi kamu udah disiapin nih. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Nah adik-adik yang di rumah juga bisa ya buka Alkitabnya ya. Nah, Tante akan ceritakan nanti adik-adik yang di sini bisa dan di rumah bisa baca ya ceritanya. Nah, pada waktu itu ceritanya ada raja yang bernama Raja Darius. Iya betul. Nah, Tante ada gambarnya nih. Boleh minta tolong Joel buka. Nah, zaman dahulu itu ada nama raja yang bernama Raja Darius. Dia mengangkat ada 120 orang sebagai wakil raja. Banyak nggak? Banyak, 120 orang. Dan untuk membawahi mereka semua, raja angkat lagi petingginya, pejabat tinggi. Ada berapa? Ada 3 orang. Nah, di antara 3 orang pejabat tinggi itu ada salah satunya yang bernama Daniel. Betul sekali itu. Kalau lihat di gambar Tante ya, ada Raja Dariusnya, ada Daniel dan 3 pejabatnya yang lain. Nah, di situ Daniel dan pejabat tinggi itu tugasnya mengurusi kekayaan raja. Kaya kan, raja kan banyak banget kekayaannya ya kan? Sangat kaya dan dia nggak mungkin ngurus sendiri, pasti sulit untuk mengurus sendiri. Jadi dia butuh orang-orang untuk mengurusi kekayaan raja. Nah setelah itu raja sangat sayang kepada Daniel. Kenapa sangat sayang pada Daniel? Nah rupanya Danielnya ini orangnya beda dari yang lain. Dia lebih melebihi pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang lain. Daniel orangnya apa? Kalau kalian baca, oh iya boleh, baik. Apalagi Daniel orangnya jujur, punya karakter dan punya roh yang luar biasa. Sampai raja pun sangat sayang sama Daniel. Bahkan raja berencana untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Nah, ini dia nih yang bikin pejabat tinggi yang lain tuh, yang 2 orang yang lain tuh sama raja-raja, wakil-wakil raja yang lain iri, ya kan? Iri. Duh, kok Daniel lebih disayang sama raja ya? Mereka mulai berpikir rencana mau cari-cari kesalahan Daniel. Kira-kira mereka ketemu nggak? Pertama mereka nggak ketemu, mereka nggak punya ide. Aduh, mau buat apa ya? Cari alasan apa ya supaya Daniel ini tidak disukai oleh raja lagi. Nah akhirnya mereka punya ide. Ting! Ada ide. Mulai mereka menghadap raja. 2 petinggi tadi dia menghadap raja. Dia lalu berkata kepada raja,
dua petinggi ini mulai bohong nih. Kenapa tante bilang bohong? Dia bilang di ayat 8, coba lihat. Di ayat 8 dia bilang, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Padahal semua nggak yang hadir. Mereka waktu menghadap raja, mereka tidak mengajak si Daniel nggak diajak buat menghadap raja. Jadi mereka doang. Jadi bukan semua. Mereka udah bohong kan? Bukan semua. Soalnya Daniel nggak tahu kalau pejabat tinggi ini dan wakil raja menghadap raja. Nah, mereka bilang, raja, coba deh buat satu peraturan, buat satu larangan, yaitu setiap orang dalam 30 hari hanya berdoa. Biasa kan kita berdoa itu, dalam doa kita minta permohonan kan, minta ini, minta itu. Nah, semua orang kalau mau berdoa, mau minta permohonan hanya kepada raja. Jadi nggak boleh kepada Allah lain. Hanya 30 hari kok raja. Buatlah perintah itu, buatlah larangan itu. Akhirnya raja mikir-mikir, cuma 30 hari, sebentar kan? Cuma satu bulan. Nah, akhirnya oke, raja setuju. Saya akan buatlah raja surat perintah bahwa dalam 30 hari orang-orang di negeri itu cuma boleh berdoa dan memanjatkan permohonan hanya kepada raja, betul, tidak boleh kepada Allah lain. Nah, sampailah surat itu. Daniel pun baca surat itu. Daniel ikutin nggak perintah itu? Ikutin nggak? Enggak ikutin. Rupanya Daniel tetap setiap hari dia pergi berdoa, dia naik ke kamarnya. Terus kamarnya tuh di atas. Kamarnya Daniel tuh di atas, tingkapnya terbuka menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa di situ setiap hari. Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Siapa yang di sini selalu berdoa di kamarnya? Dikit doang ya. Oh, Feli enggak. Oh, Feli enggak berdoa di kamarnya. Jadi berdoa di mana, Feli? Berdoa di kamar Mami ya. Oh iya. Pokoknya ada berdoa nggak? Siapa yang setiap hari berdoa? Oh iya, semua pasti kita berdoa. Mau doa makan, mau doa tidur, ya kan? Doain siapa aja? Banyak. Doain orang tua, doain teman, keluarga, banyak lah ya. Nah, sama Daniel juga setiap hari berdoa. Nah, dia berdoa 3 kali sehari. Nah, kesempatan nih buat pejabat-pejabat tinggi yang lain tadi buat lihat Daniel. Jangan-jangan nih mereka mikir, jangan-jangan Daniel nih nggak ikutin perintah raja yang tadi sudah dibuat. Akhirnya mereka ke kamar siapa? Ke kamar Daniel dan mereka melihat, waduh, ketahuan siapa? Si Danielnya lagi berdoa kepada Allahnya, yaitu Tuhan Yesus. Bukan Daniel nggak mau taat kepada siapa? Perintah yang sudah dibikin Allah, tapi Daniel lebih memilih untuk taat kepada siapa? Allah kita, Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah dan layak kita puji. Iya, akhirnya pejabat tadi ngelapor sama rajanya. Lapor, raja, Daniel nggak ikutin perintah raja. Kan raja udah keluarin surat perintah, dilarang untuk berdoa dan memanjatkan permohonan kepada Allah, kepada Allahnya. Hanya boleh kepada raja. Nah, raja juga mikir, aduh, gimana ini? Pasti Daniel kena hukuman. Raja mulai berpikir gimana caranya untuk menolong Daniel ya. Aduh, tapi raja nggak bisa menolong Daniel karena surat yang sudah dikeluarkan oleh raja itu tidak bisa diubah. Akhirnya Daniel dilempar ke
Gua singa. Nah ini tadi yang lapor nih kepada raja. Danielnya ditangkap. Danielnya dipakai baju hijau ya. Nah ini Daniel dimasukkan ke gua singa. Nah gua singa itu pasti ada singanya. Pernah lihat singa nggak? Adik-adik yang di rumah pernah lihat singa nggak? Pasti pernah kan? Di mana aja ada? Di kebun binatang, di zoo ya kan. Nah kalau ini zaman dulu itu dia ada gua singa, dia memelihara singa di sana. Nah waktu Daniel dimasukkan, tante percaya singa-singa di sana pasti lagi pada lapar ya kan, lapar. Dan kalau ada orang masuk pasti diterkamnya. Bisa meniru suara singa? Bisa? Coba sekarang dengar suara singa dari Joel. Coba suara singa. Roar. Takut gak? Takut sama Joel? Enggak, takut. Takutnya sama singa. Ya, nah kayak gitu suara singa ya. Nah, dia akhirnya raja gak bisa tidur. Karena raja kan sangat sayang kepada Daniel, dia gak bisa tidur. Aduh, di tempat tidurnya dia kepikiran, ini Daniel jangan-jangan udah habis ini, udah berdarah-berdarah ini, gimana ya. Aduh Daniel, kasihan banget Daniel, ya kan. Nah akhirnya besok paginya, pagi-pagi sekali, raja cepet-cepet pergi ke gua singanya. Dia mau melihat Daniel, dia panggil Daniel. Terus Daniel jawab nggak? Jawab nggak? Jawab ya kan? Dia bilang iya raja. Wah, mendengar suara Daniel jawab, raja sangat senang. Wah, rupanya Daniel masih hidup nih. Udah semalaman di gua singa. Daniel berkata bahwa Raja Allah yang aku sembah, dia mengirimkan malaikatnya untuk menutup apa? Mulut singanya, supaya dia tidak makan atau menggigit Daniel. Waduh, raja sangat senang sekali karena Daniel selamat ya kan. Akhirnya apa? Raja mengeluarkan apa? Surat perintah lagi, dia katakan kepada seluruh orang di negerinya untuk menyembah menyembah Allah yang Daniel sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang terakhir rupanya yang jahat tadi, pejabat-pejabat yang licik tadi dihukum nggak? Mereka dihukum. Mereka yang gantian masuk ke gua singa. Rupanya bukan mereka doang loh. Siapa lagi? Selain mereka juga istri dan anak-anaknya semua dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai di dalam sana, baru di pintu sudah diterkam sama singanya. Wah, mati nggak? Mati. Iya, mati. Makanya kita mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, itu cerita kita hari Minggu ini. Sebelum kita berdoa, kita ada ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalan kita ada di Yeremia 5 ayat 29b. Ayo kita mau baca sama-sama yuk, adik-adik yang ada di sini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Oke, udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Yang dimulai dari kata kita. Oke, 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, yuk kita lipat tangan. Yuk kita berdiri ya. Nah, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami juga Tuhan, biar kami selalu memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan otoritas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Untuk aktivitas hari ini, kelas kecil akan diberikan satu lembar seperti ini, dan yang ini kalian lipat. Setelah dilipat, digunting, dan akan jadi seperti ini. Setelah itu, yang ayat hafalan ini kalian tempelkan di botol, dan yang ini juga kalian tempelkan dan dihias sebagus mungkin. Untuk kelas sedang, nanti kalian akan diberikan selembar seperti ini. Pertama-tama kalian gunting dulu semua gambarnya, dan yang garis tebal ini kalian gunting, serta yang tanda X ini kalian bolongkan. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini bisa ditarik. Dan yang di atas ini kalian bisa masukkan benang supaya nantinya bisa digantung. Dan untuk rambut singanya, kalau kalian punya kertas seperti ini, bisa kalian gunting. Yang berwarna juga boleh. Kalian lakukan seperti ini dengan gunting. Ya, ini bisa dijadikan sebagai rambut dan nanti ditempelkan di sekitar singanya. Untuk kelas besar, nanti akan dibagikan satu kertas seperti ini. Yang ini kalian gunting. Lalu ini kalian lipat ya, dan ditempel berhadapan belakang seperti ini, dan di tengahnya ditempel lidi. Setelah itu kalian lekatkan di base-nya yang ini seperti ini. Lalu nanti yang di tengah ini dibolongin, jadinya seperti ini. Gitu ya. Ini nanti bisa diputar. Gambar-gambar kecil ini kalian tempel sesuai dengan tulisan di bawahnya. Tujuannya supaya kalian ngerti kalau dari awal sampai akhir, apapun yang dihadapi Daniel tetap berdoa. Demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.